Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi sahabat desa, para Satgas Relawan Pendata Aplikasi SDGs Desa Kementerian Desa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput di aplikasi SDGs ini di menu survei keluarga. Nah, di video saya sebelumnya telah dipaparkan juga sebetulnya tentang penggunaan daripada aplikasi ini. Di sini kan ada menu survei desa, kemudian ada menu survei RT, menu survei keluarga, dan menu survei individu. Oke, nah di menu survei desa ini biarlah nanti pemerintahan desa yang menginput, karena ini sifatnya hanya satu lembaga ya, yaitu di desa. Begitupun juga survei RT. Bagi sebagian Pemdes yang lain itu ada yang diinput oleh Pemdes, karena RT itu kan bagian daripada desa gitu kan. Jadi ada yang diinput langsung oleh RT-nya, karena ini kan terbatas hanya berdasarkan jumlah RT di masing-masing desa. Contoh desa A jumlah RT-nya 26, maka ini sedikit, jadi ada 26 isian. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara menginput menu isian di aplikasi SDGs ini adalah di sini, di menu survei keluarga. Langkah yang pertama adalah klik menu ini, survei keluarga. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini ya, sahabat desa. Ini yang pertama perlu diperhatikan. Di sini ada yang pertama nomor RT dan RW. Contoh, di sini kita mendata di RT 1. RT 1 RW berapa? Misalkan RW 6. Cukup dengan seperti itu. Kemudian nomor kakak, nah di sini diisi dengan nomor kakak yang kita wawancarai. Nah, jadi untuk petugas pendata, jadi audiensi itu ataupun orang yang kita kunjungi itu harus menyiapkan kartu keluarga. Jadi yang pertama itu yang harus disiapkan adalah kartu keluarga, karena ini nanti diinput di sini. Contoh misalkan 32 11 misalkan 00 85 26 35 44 11 ya misalkan. Nah, itu cukup seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya diisi nama kepala keluarga siapa, kemudian alamatnya seperti apa. Jadi itu disesuaikan berdasarkan alamat KTP. Diisi juga nomor handphone, kemudian apakah pakai nomor telepon, nomor rumah gitu kan, dan sebagainya. Kemudian di sini juga dituliskan nik kepala keluarga. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan coba sahabat desa. Di sini ada tempat tinggal yang ditempati. Berapa yang ditanya di sini adalah apakah milik sendiri, kontrak misalkan, ataupun dipinjami, ataupun dinas, ataupun lain. Kita tinggal pilih. Misalkan di sini kita kontrak. Nah, orang tersebut misalkan kontrak, kita tinggal pilih seperti itu. Status lahan berarti di sini milik orang lain gitu kan. Tetapi di sini tetap harus diisi luas lantai tempat tinggal. Nah, luas lantai tempat tinggal ini maksudnya bangunan yang ditempati. Misalkan luas bangunannya adalah 7 meter kali 4 meter. Berarti di sini cukup ditulis adalah 28. Gak usah ditambah meter persegi karena sudah otomatis nanti ya. Kalau kita tambah nanti bahkan error nanti ketika di-upload ataupun disimpan. Jadi cukup seperti itu. Atau misalkan bangunannya hanya 6 kali 3 berarti 18. Cukup ditulis 18. Nah, ini contoh. Nah, di pertanyaan yang kedua, luas tanah tempat tinggal, ini maksudnya ini adalah luas keseluruhan antara halaman itu harus dihitung berapa panjang kali lebarnya gitu kan. Dan di sini adalah satuannya adalah meter persegi. Kemudian di sini tinggal milih jenis lantai yang ditempati itu memakai apa. Di sini tinggal pilih ya, tinggal pilih. Misalkan kalau pakai keramik, pilih keramik dan sebagainya. Jadi silahkan saja pilih-pilih. Ini adalah di menu lokasi dan pemukiman. Jadi ini diselesaikan sampai selesai pengisiannya. Nah, setelah selesai kemudian klik simpan. Jadi setelah selesai ingat klik ini menu simpan.
Nah, setelah itu kita lanjutkan ke menu yang kedua, yaitu menu akses pendidikan. Kita klik menu akses pendidikan. Di sini dari keluarga tersebut ke akses pendidikannya, misalkan ke SD. Jarak ke SD itu berapa dari rumah tempat tinggal? Ini satuannya adalah kilometer. Jadi kalau kurang dari 1 kilometer, dikira-kira misalkan hanya 0,5, hanya setengah kilometer, berarti kita tulis 0,5 gitu kan. Kalau misalkan dari rumah ke SD jaraknya 3 km, tulis aja 3. Nah, seperti itu. Kemudian waktu berapa yang tinggal tulis saja. Kemudian bagaimana prosesnya, kemudahan apakah sulit ataupun mudah, tinggal dipilih. Kalaupun sulit, di sini pilih sulit. Misalkan aksesnya belum punya akses yang memadai, misalkan ke tempat SD tersebut. Nah, setelah selesai klik simpan. Dan di sini bagaimana ke fasilitas lain, misalkan ke pesantren berapa, itu harus diisi lagi, kemudian klik simpan. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya akses pendidikan ini jadi akses yang ada di sekitar tempat tinggal gitu kan, ada apa saja. Makanya di sini ada banyak pilihannya. Jadi tinggal dipilih gitu kan. Setelah dipilih, setelah diisi, kemudian ingat klik menu simpan. Kemudian selanjutnya ada menu akses kesehatan. Nah, di menu akses kesehatan, fasilitas yang ada di tempat tinggal itu apa saja? Kita klik ini. Kita tinggal pilih di sini. Misalkan yang terdekat itu adalah posyandu, klik aja posyandu. Nah, jarak tempuh ke posyandu berapa kilometer? Tinggal isi gitu kan. Nah, jadi tinggal seperti itu, sahabat desa ya. Sangat mudah cara pengisiannya. Tetapi memang perlu perlu keuletan dan perlu ketelitian ya. Setelah terinput ke fasilitas kesehatan, misalkan adanya posyandu, kemudian klik simpan. Nah, kalau masih ada misalkan ke puskesmas, ini diisi lagi, kemudian diisi lagi, kemudian disimpan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke menu yang ketiga, yaitu akses tenaga kesehatan. Akses ke tenaga kesehatan, di sini ada menu pilihannya. Fasilitasnya apa saja, apakah dokter spesialis, apakah dokter umum, apa bidan, tenaga kesehatan ataupun dukun. Nah, dukun di sini adalah bukan dukun ini ya, yang dukun di sini adalah kalau dukun beranak, jadi boleh dibilang paraji istilahnya kan. Kalau di daerah Sunda itu paraji istilahnya. Nah, jadi berapa jaraknya itu kan tinggal ditulis di sini. Kemudian setelah beres, kemudian ingat klik simpan. Oke, kemudian selanjutnya adalah akses sarana prasarana. Di sini juga tinggal pilih tujuan kita, misalkan ke tempat bekerja, jenis transportasi apa yang dipakai. Ini jenis transportasi yang umum ya, misalkan pakai darat, kemudian pengguna itu transportasi umum ataupun tidak ya. Kalau memang iya, pilih iya. Dan waktu tempuh berapa, ini tinggal diisi saja. Kemudian klik simpan. Nah, di menu lain-lain di sini ada kuesioner seperti ini ya. Pertanyaan, kemudian kita tinggal menjawab. Misalkan berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Nah, tinggal ditulis di sini. Misalkan ada 3 anggota, berarti di sini tulis 3. Oke. Kemudian di sini ada pemanfaatan penerima program pemerintah, contohnya seperti BLT menerima tidak, kalau tidak pilih tidak ya, kalau iya pilih iya. Begitupun selanjutnya ke bawahnya ya, jadi tinggal dipilih-pilih saja. Kemudian yang terakhir, berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam sebulan dalam bentuk rupiah. Misalkan pengeluarannya dalam 1 bulan itu 3 juta ya, kita tulis aja di sini 3 juta. Nah, seperti ini nulisnya ya, 3 juta. Oke. Nah, kemudian setelah selesai pengisian, ingat klik simpan. Nah, klik simpan. Nah, setelah selesai kita periksa, kita cek satu persatu. Kemudian setelah selesai disimpan semua, kemudian klik upload. Nah, bagaimana nanti misalkan kita sudah selesai menginput satu keluarga, kita mau pindah menginput ke keluarga lain. Nah, tadi setelah selesai kita klik simpan, kemudian klik upload ya, klik upload.
kemudian setelah disimpan kemudian klik upload, kemudian klik baru. Jadi nanti otomatis ada konfirmasi ya. Misalkan di sini kalau memang data belum disimpan, klik aja batal gitu kan. Kalau memang sudah disimpan, klik aja oke. Nanti programnya akan mereset kembali. Jadi nanti prompt ini akan kosong kembali, sementara datanya nanti itu sudah tersimpan dan sudah terupload. Nah, seperti itu sahabat desa. Jadi ini adalah tata cara singkat bagaimana menggunakan aplikasi SDGs untuk mengisi entry survei keluarga. Nah, nanti ada hasilnya kita bisa cek di sini. Misalkan hasil survei keluarga, kita tinggal pilih aja di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi buat sahabat desa, tim Satgas Relawan Pendata Desa ya. Jadi selamat bekerja, semangat ya. Salam berdesa. Oke, mungkin itu saja tutorial pada kesempatan ini, dan dirasa tutorial ini bermanfaat. Boleh ya di like kemudian di share, terutama buat tim Satgas Relawan Pendata SDGs Kementerian Desa. Oke, semangat berdesa.